Assalamualaikum Bu, permisi. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini saya Haryadi, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bertokuala, bersama Kepala Sekolah SD Negeri Marabahan 2. Beliau adalah Kepala Sekolah kami dan dalam kurun waktu 2 tahun saya bergabung bersama keluarga besar SD Negeri Marabahan 2. Dan pada hari ini saya akan mewawancarai beliau selaku Kepala Sekolah, dan dalam pelaksanaan beliau memimpin SD Negeri Marabahan 2 sampai mendapatkan akreditasi A di tahun 2018, apakah ada dilema-dilema etika dan moral yang terjadi. Untuk itu saya akan mewawancarai beliau pada kesempatan hari ini. Selamat pagi Bu Leni. Sebelumnya terima kasih Bu Leni telah memberikan kesempatan waktu kepada Ulun untuk dapat mewawancarai Pian pada kesempatan hari ini terkait modul 3.1 guru penggerak. Bu Leni, kalau boleh tahu dalam pelaksanaan Pian menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya kan ada kendala-kendala yang dihadapi. Nah, kalau mungkin boleh tahu, pernahkah terjadi sebuah kasus atau kendala yang menurut Pian itu perlu dikomunikasikan dengan stakeholder yang ada? Kalau kasus dalam artian besar tidak dapat. Tidak ada ya? Cuma ada beberapa, karena kita perjalanan sebuah organisasi pasti akan ada. Cuma kalau besar itu tidak ada. Berarti masih dalam tahap waktu dalam tahap aman ya. Iya. Nah, baiklah Bu. Nah, dalam hal ini bagaimana Ibu Leni Marlina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bisa dianggap dilema etika atau moral dalam pelaksanaan kepemimpinan Ibu? Oh iya. Pertama Pak, seandainya itu terjadi, kita perlu mengenali dulu kasus itu seperti apa, besar kecilnya itu seperti apa. Setelah kita mengetahui, kita mengidentifikasi atau mencari kenapa sampai hal itu terjadi. Berarti di sini dicari akar permasalahannya. Nah, ya itu Pak. Dianalisis. Iya, dianalisis. Nah, kemudian setelah itu kita komunikasikan ke orang yang dimaksud yang bermasalah itu. Betul. Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu. Nah, kita komunikasikan dari beberapa pihak. Setelah kita menemukan, kemudian kalau bisa kita pertemukan supaya tidak ada membelakangi ya satu sama lainnya. Kita pertemukan, kalau bisa kita selesaikan, kita komunikasikan. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa. Jadi intinya apa, kita komunikasi. Itu luar biasa sekali Bu. Jadi di sini tidak ada satu atau beberapa orang yang merasa dibelakangi lah. Nah, gitu. Komunikasi. Atau kita untungkan, tidak seperti itu Pak. Jadi komunikasilah yang kita kedepankan, tidak ada sesuatu itu. Nah, itulah yang menurut saya untuk memudahkan kita Pak. Sebesar apapun kasus itu, kalau kita komunikasikan dengan baik, insya Allah juga mengedepankan solusi dengan komunikasi. Betul. Komunikasi yang santun intinya Pak. Karena kan etika dan moral. Iya, betul sekali. Nah, baiklah Bu. Kemudian selama ini kepemimpinan Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah SD Negeri Marabahan 2, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama benar nih. Yang satu ini benar, yang satunya juga benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu biasanya Ibu penyelesaiannya bagaimana Bu? Mungkin maksudnya kayak gini ya Pak, mungkin orang yang berkasus tadi atau orang yang tadi itu menganggap itu sama-sama benar, mungkin kayak gitu Pak. Tapi di sisi lain yang satu juga, ini aku juga benar nih. Oh iya. Nah, karena mereka sama-sama benar kan pertama kan kita lihat dulu, kita kenali dulu apa memang iya seperti itu. Kan merasa benar. Kalau sudah masalah kenapa merasa kenapa ada bermasalah kan kayak gitu. Jadi kita tetap komunikasikan dulu, kita analisis lagi, kemudian setelah kita mengetahui itu kita datangkan, akhirnya kita pertemukan, kita diskusikan bersama. Nah, lalu hasil akhirnya itu keputusan itu tidak memberatkan salah satu pihak. Iya, cuma semua dibuat damai. Mungkin lebih mengarah kepada kebenaran itu untuk jangka panjangnya yang mana bilang. Iya.
Baiklah, terima kasih Bu. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu Leni Marlina lakukan selama menjabat sebagai kepala sekolah dalam penanganan sebuah keputusan? Ya, seperti yang saya ucapkan sebelum-sebelumnya, pertama kita mengumpulkan dulu permasalahan apa yang ada, kemudian setelah itu kita analisa, kemudian kita hadirkan, kita komunikasikan dengan berbagai pihak, lalulah ada sebuah kesimpulan. Gitu. Nah, kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Leni anggap hal itu paling efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika gitu? Jadi misalkan mungkin terkait kayak ada mungkin salah seorang guru yang misalkan memiliki kasus atau menjadikan guru lainnya semacam kayak iri kepada si guru tersebut, sehingga Ibu memberikan solusinya seperti apa? Iya. Jadi intinya lagi kembali Pak, komunikasi, kita tidak saling menutupi segala sebuah permasalahan, kita selesaikan bersama, kita diskusikan, kita duduk di sebuah forum, karena di sekolah, di organisasi itu kan Pak, keluarga kita, artinya organisasi itu suatu kelompok, suatu keluarga, di mana apabila ada suatu permasalahan kita selesaikanlah secara bersama, kita komunikasikan, kalau perlu kita jelaskan kenapa begini, artinya ada penjelasan Pak, segala sesuatu perlu penjelasan. Yang Ibu sampaikan mungkin bisa saya rasakan selama kurun waktu bergabung di sini selama 2 tahun. Jadi hampir bahkan setiap 1 bulan sekali, apapun misalkan contoh kecilnya misalkan kegiatan K3S di mana kepala sekolah melaksanakan 1 bulan sekali, maka keesokan atau esok lusanya kami dibawa oleh beliau untuk mengadakan rapat hasil K3S. Itu merupakan mungkin salah satu contoh kecil Bu ya, dalam memberikan informasi, artinya komunikasi ketika Ibu sampaikan kepada stakeholder yang ada di sekolah. Nah Pak, sedikit menambahkan kenapa hal-hal itu cepat ulun lakukan, karena supaya apabila ada hal-hal yang perlu ditindak cepat, kita semuanya akan segera bergerak, karena kadang informasi itu ada yang perlu disikapi secara cepat, ada yang perlu juga dengan data-data yang lain. Waktu luar biasa sekali. Nah kemudian Bu, kalau tadi kan ada nih tantangan, lantas kemudian didiskusikan atau dikomunikasikan dengan guru dan juga stakeholder yang ada di sekolah. Nah kemudian kalau selama ini Bu, mungkin sebelum ulun datang ke sini nih, selama proses Ibu menjabat sebagai kepala sekolah kurun waktu 9 tahun, mungkin ada tantangan dalam pengambilan keputusan ini yang paling menurut Ibu ini sangat kayak menguras tenaga, menguras emosi atau mungkin pikiran gitu. Tantangan terberat itu kita menjaga perasaan orang lain. Menjaga perasaan orang lain yang menurut pemikirannya kita akan berpihak. Dari situ ya itu kita menjaga perasaan itu. Tapi dengan komunikasi yang baik, yang kita kedepankan ilmu dibandingkan perasaan, insya Allah kita akan berarti mungkin kami sebagai guru pun harus di sini membelakangi mengedepankan ilmu tadi Bu ya, dibanding perasaan. Iya, misalkan begini, ketika mungkin saya memberikan pendapat meskipun menurut pribadi saya itu bagus, ternyata ada pendapat dari guru lain yang mungkin lebih relevan, saya harus ini kepentingan untuk apa gitu Bu ya. Iya. Karena Pak, guru profesional itu mengedepankan ilmu dibanding perasaan. Itu Pak, kadang kita sadar. Walaupun kadang perasaan itu menurut kita benar, tetapi sendiri dengan pandangan sendiri. Memang kalau hati kecil kayak ulun mungkin habis memberikan saran tidak mungkin ada perasaannya, rasa kayak patah. Nah tantangan di situ Pak, kita wajar selaku makhluk sosial pasti kita memiliki hal-hal seperti itu. Nah itulah yang kita jaga terhadap hasil keputusan-keputusan. Baiklah Bu, kemudian Bu kita lanjutkan. Nah, apakah Ibu Leni Marlina memiliki sebuah semacam kayak jadwal khusus atau tata kala yang didesain secara mungkin berkala, mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali ataupun dalam periode tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika Bu? Oh iya. Biasanya kan Pak kita ada di guru-guru kelas itu ada tentang bimbingan konseling. Nah itu kan Pak dari guru-guru kelas itu kan
terlihat ada jadwal dan sebagainya. Nah, hal-hal itu disitulah kepala sekolah bisa mengikuti, bisa ikut dengan secara berkala memantau kegiatan dari guru kelas dalam penyelesaian masalah. Nah, sekiranya guru kelas dan guru-guru lainnya tidak, kan berarti kita ini kan ke kepala sekolah untuk mengikuti, katakanlah memusyawarahkanlah bersama apabila ada kasus-kasus besar. Artinya kita ada tapi secara berkala dengan memantau kegiatan di sekolah. Berarti bisa juga dilaksanakan secara langsung di situ. Bisa. Ada juga memang kalau dilihat ini Dilihat mungkin kasusnya Pak. agak Iya. berat, mungkin kita bicarakan Iya. secara ruang lingkup lebih Iya. bersama Bu ya. Iya. Nah kemudian berarti sifatnya bisa berbentuk semacam prosedural Bu ya. Iya. Oh ini kasusnya nih anggaplah masuk kapasitas yang besar nih. Berarti kita harus bicarakan bersama seluruh stakeholder yang ada. Iya. Kita Kemudian lihat kasusnya dulu. mungkin misalkan kasusnya berkaitan dengan anak didik, berarti pihak orang tua pun dilibatkan. Dilibatkan semua pihak Pak, sehingga permasalahannya bisa selesaikan dan sebagainya. Baiklah Bu. Nah kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu selaku pimpinan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Iya. Jadi Pak, untuk sebuah organisasi itu akan mudah dijalankan itu tidak hanya sebagai tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya ketua itu, tetapi merangkul semuanya. Kalau kita di sekolah berarti semua warga sekolah, ada guru, ada orang tua, ada komite, bahkan siswa itu sendiri. Artinya semua yang ada di sekolah kita libatkan. Berarti di sini kata kuncinya adalah kebersamaan melibatkan seluruh warga sekolah, Iya, warga ya, sekolah. termasuk juga lingkungan masyarakat Iya. ya. Berarti meskipun Ibu nih pimpinan di sini tidak serta merta memberikan keputusan atas dasar pribadi, Sepihak, iya. sepihak. Iya. Terima kasih Bu. Nah kita lanjutkan Bu. Mungkin poin yang terakhir Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, nah pembelajaran apa sih yang dapat Ibu Leni Marlina petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil sebuah keputusan dilema etika Bu? Iya. Jadi dari semua tadi kita dari berbagai pertanyaan tentang etika, Termasuk moral, mungkin kejadian kasus yang pernah terjadi itu kan selama kurun waktu 9 tahun dan Bu. etika, moral dan sebagainya itu ya Pak ya, yang sesuai tema kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya itu yang pertama kita berkoordinasi, yang penting kita koordinasi dulu, kemudian kebersamaan, dan yang ketiga komunikasi. Nah, kemudian juga kita tadi yang kayak saya ulang lagi, kita selalu mengedepankan ilmu dibandingkan kita perasaan. Sehingga semua pihak merasa nyaman dengan hasil yang kita putuskan. Ya, luar biasa sekali Bu. Nah, mungkin ada 8 poin pertanyaan yang sudah saya tanyakan dan juga saya review kembali tadi. Di sini kalau boleh saya simpulkan Bu, dari inti dari pembicaraan kita, wawancara kita hari ini dengan Ibu adalah yang pertama adalah pentingnya sebuah komunikasi. Nah, Ibu sebagai pimpinan kepada kami selaku warga sekolah termasuk guru dan juga perangkat yang ada, kemudian adanya hubungan yang baik antara masyarakat dan juga pihak-pihak terkait Berkoordinasi. koordinasi, Iya. koordinasi, kemudian juga kekeluargaan. Nah, iya. Selama itu masih kita bisa selesaikan dengan keluargaan, berarti kita harus selesaikan dengan forum keluargaan. Kemudian juga tadi hal penting yang dapat saya ambil adalah bagaimana ketika menjadi seorang guru profesional lebih mengedepankan ilmu dibanding perasaan. Bagaimana ketika saya mungkin memberikan pendapat, saya rasa itu sudah pendapat yang baik, ternyata di sisi lain mungkin ada dampak yang negatif, berarti saya harus mengedepankan, oh ini ilmunya nih lebih ketimbang perasaan saya gitu Bu. Iya. Jadi intinya kita tetap pada peraturan, kita tetap pada Oh, iya. aturan, walaupun rasa kita itu ada perasaan itu memang ada, itu manusiawi. Pernahkah Bu ketika Ibu sudah memiliki program, sebutlah program kerja selama anggaplah Iya. 5 tahun gitu Bu ya, ternyata ada nih mungkin dari kami atau guru sebelumnya ketika membuat sebuah program tetapi di situ di luar dari program yang ada, lantas Ibu membijaksananya bagaimana Bu? Padahal itu program itu kan anggaplah baik untuk kesiswaan gitu Bu. Iya, kita ini akan aja Pak, kita komunikasikan kalau memang itu bisa, misalkan di luar program ya Pak ya, program di luar program. Tetapi kalau di luar program itu tetap ada benang merahnya dengan program yang ada, kita Memang silakan. misalkan gini seperti kayak lomba kepramukaan Iya. atau apa kan itu kan
inputnya nanti kan ke mengangkat eksternal, nama iya. baik sekolah misalkan Iya. kegiatan itu gitu. Iya. Berarti tetap itu ya. Iya, tetap kami respon dengan solusi-solusi yang kita bisa sampaikan Kalau misalkan terkait dana, terkait dana ini Pak, dana kan kita terbatas dengan aturan yang kita Iya. gunakan. Nah kalau kita ke arah kepramukaan, kita bisa katakanlah karena kepramukaan bukan sosial, Betul. kita ikutilah prosedur, kita minta izin ke orang tua, kalau orang tua menyetujui untuk mengumpulkan dana dalam rangka mengikuti kegiatan tersebut, kita welcome aja, tidak artinya ini masalah. disampaikan ke Ke orang tua iya. dengan niatan memang ini programnya kan juga bagus buat siswa. Bagus, iya. Intinya komunikasi tadi. Tetapi misalkan nanti ada unsur orang tua yang menganggap ini adalah sebuah pungli, berarti tidak menutup kemungkinan ibu sebagai pimpinan bisa melakukan RKS perubahan Bu ya, Bisa. semacam ya dana talangan sementara, kemudian Iya. di bulan berikutnya untuk dana bos dijadikan sebagai RKS perubahan. Mungkin maksud Bapak ini ada Bisa kegiatan-kegiatan yang mendadak Iya, sifatnya, betul. sifatnya mendadak, tetapi kita tidak kita ini kan itu ya ada solusi-solusi lainnya. Iya. Gitu. Oh ya, luar biasa sekali Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia. Perbincangan saya dengan Ibu Leni Marina selaku Kepala Sekolah SD Negeri Marabahan 2. Saya merasa juga dalam proses perjalanan saya bergabung di sini selama 2 tahun 2020, tepatnya pada awal pandemi Covid-19, bagaimana beliau selaku pemimpin di sekolah ini dapat memanajerial kemudian melibatkan seluruh unsur yang ada termasuk guru-guru dalam penanganan COVID, termasuk kepada orang tua dan juga memberikan solusi dengan cara komunikasi. Terima kasih Bu Ya, atas waktu dan kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang dapat saya gali dari pembicaraan hari ini dapat bermanfaat bagi saya, dan tentunya mungkin nanti kalaupun ada kesempatan sebutlah mungkin sudah garis jalan untuk menjadi seorang pemimpin, setidaknya pemimpin dalam kelas mengutamakan segala sesuatunya adalah ilmu daripada perasaan dan juga pentingnya sebuah komunikasi dan koordinasi. Iya. Baiklah Bu, terima kasih. Silahkan kembali bertugas Ibu, dan ulun selaku guru penggerak dan juga guru di sini memberikan ucapan apresiasi terima kasih dan luar biasa kepada Ibu atas pemberian waktu dan kerjasama. Demikian pembicaraan kami dan saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ulun kembali ke kelas Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, saya Haryadi dan juga rekan saya, Ibu Erniwati. kami dari guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Baritokuala, dan pada hari ini senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Hajah Rini Herlina. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Ulu Benteng juga. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Ibu untuk meluangkan waktu buat kami berdua nih, buat wawancara terkait dengan keputusan bagaimana menjadi seorang pemimpin atau leader. Boleh. Nah, seperti apa sih wawancara yang akan kami laksanakan? Berikut kami mulai saja. Ibu Rini Herlina, sudah berapa lama Bu Ibu menjadi pemimpin di SD Ulu Benteng 2 ini? Untuk di SDN Ugandeng 2 Ibu mulai ditugaskan yaitu pada April 2020. 2020 berarti sudah lebih dari 2 tahun jalan Bu ya. 2 tahun. Tapi kalkulasi menjadi kepala sekolah sebelum di sini sudah ada kan? Dan ada dulu satu periode di SDN Marabung 3. Beliau juga sangat aktif di kegiatan pramuka Warcap Bu ya, Warcap. Kabupaten Baritokuala. Dan jadi sepak terjang beliau selain menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi sekolah, juga dalam keorganisasian di kepramukaan. Tentu banyak asam garam atau pengalaman yang didapatkan selama menjadi pemimpin. Iya. Baiklah Bu,
Nah, ada beberapa hal Bu terkait dengan tugas guru penggerak itu tentang di modul 3.1 ini tentang bagaimana pengambilan keputusan terhadap dilema etika dalam sebuah kasus gitu ya. Nah, yang pertama Bu, jadi selama Ibu memimpin sebuah sekolah Bu ya, misalkan di sini ataupun di sekolah sebelumnya, apakah Ibu bagaimana sih cara Ibu ini mendapatkan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral? Jadi semacam kayak membedakan, oh ini nih kayak kasusnya ini mungkin berat atau ini ringan atau ini mudah saja gitu. Tentu saja berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, kita menelaah dulu kasus-kasus yang ada. Kalau misalnya kasus itu mudah saja, mungkin bisa diselesaikan oleh, kan di sekolah ini berbagai macam kasus ya. Kasusnya itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang sulit. Nah, kalau yang ringan biasanya itu masalah-masalah siswa di sekolah itu bisa saja langsung diselesaikan pada saat itu, dan kalau misalnya guru langsung bisa menyelesaikan oleh guru saja. Oh gitu, berarti memberikan peluang kepada guru atau wali kelasnya menyelesaikan apabila memang skalanya lebih luas, mungkin melibatkan Ibu selaku pimpinan dan juga rekan guru yang lain Bu ya, termasuk mungkin pihak orang tua. Iya, kita menelaah dulu kesulitan atau tingkat kerumitan dari Jadi kasus ditelaah, dianalisa bagaimana kasus itu apakah ringan, sedang atau berat. Iya. Kalau kasus yang berat pernah terjadi Bu, mungkin yang melibatkan beberapa orang atau berkali. Iya, kalau kasus berat pernah terjadi itu waktu kami masih di sekolah yang sebelumnya. Nah, itu juga melibatkan beberapa unsur-unsur, diantaranya adalah siswa itu sendiri, kemudian orang tua, kemudian komite sekolah, bukan rekan sekolah kan guru, stakeholder, kemudian tentu saja kepala sekolah dan beberapa rekan atau komite sekolah yang biasanya kami anggap orang bisa memberikan solusi. Gitu. Ya, luar biasa Bu. Mungkin pertanyaan berikutnya Ibu Adi, silakan mengajukan. Terima kasih Bu. Baiklah Ibu, pertanyaan kedua itu selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dua kebajikan. Nah, kalau misalnya kasus-kasus tersebut ada dua sudut pandang, gitu ya, sudut pandang, ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian ada yang benar, ada yang salah. Nah, tentu saja yang pertama yang sama-sama benar, kita melihat dulu skala prioritas. Nah, skala prioritas dan skala kepentingan. Kepentingan itu tentu saja untuk kepentingan bersama dan tidak memihak. Nah, tidak memihak itu. Dan ini mungkin sangat hari-hari sekali ya, apalagi melibatkan orang banyak atau warga sekolah di luar sekolah gitu. Jadi harus bijaksana dan mengambil keputusannya jangan tergesa-gesa, harus sabar, banyak pertimbangan ya. Itu ada pernah terjadi saat Ibu menjadi kepemimpinan sekolah ini? Kepemimpinan itu pernah terjadi, apalagi kita di sekolah yang di kota. Nah, di kota banyak sekali. Jumlah siswa juga lumayan banyak sekali. Jumlah siswa lumayan. Terbanyak di Marabahan Bu ya. Terbanyak di sekolah di Marabahan kita sekitar 350-an. Banyak sekecamatan ya, kecamatan Marabahan. Jadi banyak sekali permasalahan yang timbul. Tapi itu lagi kembalikan lagi ke kita bagaimana membijaksi, membijaksanakan, kemudian mencari solusi yang terbaik gitu. Iya. Ini kan ada masalah nih Bu ya, timbul nih karena mungkin ada dari siswa, ada mungkin dari rekan sejawat guru atau mungkin dari pihak lain. Kemudian Ibu selaku pimpinan di sini, langkah-langkah atau prosedur apa sih yang harus dilakukan Bu? Prosedur yang dilakukan, ya. Pertanyaan ketiga.
kita harus mencari dulu penyebab permasalahan tersebut. Nah, kemudian kita cari dulu akar permasalahan, kemudian orang-orang yang terlibat terkait. Iya. Setelah itu kita cari beberapa alternatif atau solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi Berarti melihat bagaimana konteks permasalahan itu, kasusnya itu. Iya. Jadi jangan hanya satu solusi, tetapi kadang-kadang apabila solusi ini tidak bisa, berarti ada Pindah ke B nih. ke B gitu. Jadi ada beberapa alternatif jawaban atau alternatif solusi dari permasalahan. Biasanya itu melibatkan dengan stakeholder dalam penyelesaian masalahnya tuh. Ya, biasanya yaitu yang pertama tadi, mungkin kalau misalnya permasalahannya terlalu sulit dan melibatkan pihak-pihak luar seperti diantaranya dinas pendidikan misalnya. Nah, itu kita harus memberikan mencari solusi yang tepat juga. Jadi harus berdiskusi kalau berat. Pentingnya sebuah komunikasi. Iya, komunikasi. Jadi kemudian juga harus berdiskusi ke rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru. Termasuk tadi melibatkan peserta tertinggi dinas pendidikan. Iya. Kalau terlalu berat permasalahannya. Bagaimana Bu? Kita lanjutkan pertanyaan keempat. Baik Bu, kita lanjutkan pertanyaan keempat. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika seperti contohnya kasus-kasus Misalkan mungkin kayak rekan dari guru nih, bukan tentang mungkin ada rekan guru nih yang misalkan punya ide begini, tapi di sisi lain menurut guru lain kayaknya tuh kurang pas gitu. Padahal yang bersangkutan tuh kayaknya ide ini luar biasa. Nah, jadi ketika ibu selaku pemimpin pengambilan keputusannya bagaimana? Itu kan sebuah dilema nih. Menurut ini bagus, setelah dikaji ternyata oh ya bagus, tapi sisi lain jangka panjangnya ternyata kayaknya ini kurang relevan untuk jangka panjang. Nah, ibu menyikapi dari kasus tersebut kayak apa? yang pertama itu yang kita sikapi dulu alasan jadi dia memberikan pendapat tersebut ya alasannya apa harus tepat dulu. Setidaknya kan ibu tetap mengapresiasi Tetap si guru yang harus itu. Iya. Karena kalau saya pribadi sebagai guru kadang ketika kita memberikan masukan atau saran, sudut pandang saya mungkin bagus nih tanpa ulun mengukur kedepannya. Ternyata ketika dikaji ulang ternyata kurang relevan. Tapi ketika disalahkan ternyata emang ada kayak patah hati gitu. Jadi di situ yang pian jaga ya. Yang dijaga. Kalau kita pribadi, saya pribadi itu selalu memberikan semacam syukurnya semua pendapat semua pendapat apakah itu tidak tepat, nah, apalagi tepat Selama membangun itu sekolahan. Jadi garis besarnya itu membangun sekolah, diberikan kesempatan, diberikan peluang, diberikan semacam terbuka lah untuk sekolah yang tapi pertama pada itu. endingnya nanti kesepakatan karena kerjasama tadi Bu ya, Iya, komunikasi bersama komunikasi mana yang bersama. lebih baik. Jadi setelah itu baru kita pertimbangan. Nah, pertimbangan itu jangan hari itu dia memberikan pendapat, jangan hari itu kita berikan disekat. Nah, jangan. Kalau tantangannya Bu yang paling berat apa? Tantangan seperti apa misalnya? Misalkan ada sebuah pengambilan keputusan Bu yang paling berat selama ini Ibu Yaitu menjadi pertimbangan. pemimpin. Mempertimbangkan, kemudian kita harus memberikan alasan yang kuat. iya. Nah, jadi jangan istilahnya tuh memberikan keputusan yang tidak ada alasan. Nah, jadi kita harus ada alasan. Misalnya kita kurang setuju dengan pendapat dari guru. Yang pertama kita harus memberikan apresiasi dulu. Oh bagus. Berikan semangatnya dia lah gitu. Kayak contoh kecil kan misalkan ada anggaplah guru kelas nih, guru Iya. kelas tinggi atau kelas bawah yang pengen melakukan sebuah kegiatan bersama anak-anak, tetapi mungkin kayak di RKS itu tidak terjadwalkan Bu ya, Benar. baik dana maupun program. Iya. Tapi karena si guru ini kayak punya keinginan untuk membawa anak-anak keluar misalkan dan memerlukan transport nih, Iya. akhirnya kan minta kebijakan pian untuk masalah dana gitu. Nah disitulah
apa namanya kayak fungsi pian memberikan keputusan gitu ya. Biasanya seperti ini, kita melihat dulu kepentingannya itu besarnya seperti apa. Walaupun biasanya kalau kami walaupun tidak ada dana misalnya dari pendapat yang itu tadi kegiatan atau masalah kita itu, kita akan mencari jalan keluarnya. Kan banyak Meskipun jalan di keluar. program yang sebetulnya yang sudah dibuat bersama Iya. tidak ada, tapi pian menimbang, oh nih Bagus. guru yang ini bagus nih, Bagus. mengajak anak-anak Iya. itu dibanding dengan sekolah Iya. lain tapi memerlukan transport dan biaya misalnya. Nah, gitu. kemudian juga mungkin di kegiatan itu urgent. Urgent itu iya. maksudnya apa ya? Mendesak lah, Mendesak, penting. Itu pertimbangannya. Jadi kebijakan-kebijakan itu berdasarkan pertimbangan baik buruk, apakah itu perlu sekali, Iya. tidak atau tidak usah. Nah itu. Jadi kita skala prioritas Iya. biasanya. Silakan Mbak. Bu, baiklah kita lanjut pertanyaan berikutnya. Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya Ada 6 nih. apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Ya, untuk sebuah masalah yang ringan itu biasanya tuh Katakan di awal tadi mungkin Iya. bisa Bisa. dieksekusi di situ. iya bisa di tempat aja. Karena kan itu biasanya masalah-masalah yang sudah biasa, sudah rutin dan sudah bisa diselesaikan langsung. Jadi langsung aja, tidak usah mencari Tapi kalau memang ini skalanya kan mungkin kasusnya lebih besar, tadi ibu melibatkan terkait termasuk misalkan dinas pendidikan, ya. kemudian korwil biasanya yang dipintai pendapat itu, kemudian pengawas, nah pengawas kita. Ya, sehingga semacam kayak tidak ada anggapan bahwa kepala sekolah ini terjadi sebuah kasus dilema memutuskan sendiri sepihak tanpa memberikan di atasan Bu ya. Iya, harus Bahkan kita- nanti itu kalau misalkan harus- dapat keteguran malah atasan tidak pernah tahu nih dengan kasus ini. Iya. Oh ya, luar biasa. Jadi harus Ada kita interaksi. kerjasama, interaksi, komunikasi. Walaupun pendapat tersebut kita kan menghargai pendapat dari rekan-rekan sejawat kita, diantaranya guru, kemudian pengawas, korwil, sampai ke dinas pendidikan. Tapi kesimpulannya kita sendiri. Jadi kebijakan itu penting, pertimbangan itu penting. Nah, untuk sebuah kebijakan. Kalau ini Bu, berikutnya kan tadi misalkan terjadi masalah baik itu ringan, sedang maupun yang harus melibatkan bapak pengawas, korwil dan juga dinas pendidikan. Nah sekarang Bu, adakah Bu Ibu selama memimpin baik itu mungkin di sekolah sini ataupun sekolah sebelumnya selama kurun waktu 7 tahun menjadi kepala sekolah, semacam kayak faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan Bu? Yang menurut Pian, oh ini mempermudah dalam mengambil keputusan Pian selaku kepala sekolah gitu. Mungkin dari kayak masukan dari guru atau mungkin apa gitu, ada gitu ya? Ada tentu saja, pasti ada di sekolah ini kan walaupun tidak semua yang bisa diminta diskusi, masih ada beberapa yang kita anggap sebagai orang yang juga bisa memberikan masukan pendapat. Tidak itu perlu tua, tidak itu muda, tetapi kita lihat dia bisa memberikan solusi, dan solusi itu tepat. Nah, bisa memberikan kita pertimbangan gitu. Artinya Ibu selaku pemimpin di sebuah sekolah ini tidak serta-merta saya ini adalah pemimpin, apapun keputusannya adalah dari saya. Artinya Iya. melibatkan dan Harus ikut melibatkan. menyertakan Iya. semacam guru bagi yang senior maupun junior gitu ya. Kenapa kita harus melibatkan semua warga sekolah di sekolah kita? Karena sekolah ini kan milik bersama. Jadi kalau misalnya mereka dilibatkan sedikit ataupun banyak, mereka akan merasa memiliki sekolah. Nah seperti itu. Rasa memiliki gitu. Rasa memiliki itu yang penting. Cinta sekolah. Ya ini selanjutnya nomor 8. Iya Bu, ini pertanyaan ditunggu juga. Pertanyaan terakhir dari kami itu
etika. Nah, GMX Etika ini keputusan-keputusan yang pertama, keputusan-keputusan yang diambil itu harus pertama melibatkan, melibatkan seluruh warga sekolah. Tapi kita lihat dulu skalanya itu apakah perlu atau tidak. Kemudian ya prioritas atau tidak. Nah kemudian juga keputusan itu untuk lebih bijaksananya itu tadi harus ada pertimbangan-pertimbangan, karena kan kita kalau pikiran satu dengan pikiran lebih banyak tentu Semakin banyak masukan, semakin bisa menyeleksi mana yang terbaik, Bu, ya. yang terbaik. Tetapi tentunya tidak terlepas dari dasar hukum, Bu, ya. Iya. Dalam pengambilan keputusan. Iya harus itu. Jadi alasan kita mengapa kita mengambil keputusan itu harus berdasar. Nah harus berdasar, jangan tidak. Jadi ada alasan. Kalau misalnya sewaktu-waktu orang komplain, nah itu. Kemudian kebijakan itu atau pengambilan keputusan itu harus berdasarkan kepentingan orang banyak. Jadi itu yang penting. Tadi Bu mengatakan mungkin supaya tidak terjadi konflik. Pernahkah Bu selama memimpin yang dikonflik atas kebijakan yang sudah dilakukan dari sebuah kasus? Selama ini belum Pernah. Berarti memang mungkin karena memang sudah dibicarakan secara Bersama-sama, duduk bareng, kemudian bagaimana solusi terbaik sehingga tidak pernah terjadi konflik. terjadi. Semacam sebuah keputusan itu walaupun, tapi kadang-kadang kami kalau sebuah keputusan itu kita ada evaluasinya. Nah di evaluasi biasanya itu yang harus kalau ada yang setuju atau tidak setuju atau jadi kita jalani dulu keputusan bersama baru nanti kita evaluasi. Nah apa-apa saja yang masih kurang kita tambah untuk ke berikutnya atau waktu berikutnya itu. Termasuk mungkin konten dari pihak orang tua siswa belum Pernah terjadi itu. tapi skalanya tidak terlalu berat. Tidak berat. Bisa diselesaikan dan biasanya bukan komplain sebenarnya, hanya saja mereka kurang mengerti, kurang informasi biasanya seperti itu. Kalau kita memberikan mungkin kayak kurangnya tadi kurang mungkin sosialisasi dari kita atau mungkin dari yang bersangkutan sudah disampaikan kayak di grup kelas, cuma mungkin orang tua tidak menyimak betul. Iya biasanya seperti itu di grup sekolah itu kita mempunyai grup sekolah, grup kelas gitu. Grup kelas itu biasanya kita sudah ada semua program, misalnya nih program sekolah sudah dirapatkan, kita masing-masing informasinya kembali ke wali kelas. Nah di wali kelas itu kadang-kadang komunikasi masih. Nah kadang-kadang bisa langsung ke kepala sekolah. Nah kamu menanya langsung ini apa, nah kita jangan langsung menjawab, nanti kita bicarakan dulu ke guru dulu. Memberikan wewenang kepada wali kelas. Karena kadang-kadang hanya diskomunikasi aja antara guru dengan orang tua, kurang memahami apa yang disampaikan. Nah, sedangkan orang tua ini kurang apa ya? Kurang kadang-kadang seperti itu. Dan hampir setiap kelas itu pasti ada di antara. Jadi kita jangan juga kalau misalnya komplain pun jangan marah. Mungkin saya sendiri pula kalau ulun kembalikan kepada ulun pribadi selaku wali kelas 5 kan biasanya informasi sudah ulun sampaikan, cuma mungkin kadang ada orang tua yang mungkin tidak menyimak betul sehingga kadang dari informasi lambat sehingga kayak ada komplain gitu. Kadang belum ulun jawab, cuma malah orang tua yang lain memberikan komentar yang karena tidak terbaca gitu. Cukup menarik sekali Bapak Ibu pembicaraan kita hari ini ya, biarin dengan Bu Reni Herlina SPDSD, beliau yang sudah 7 tahun dan 2 sekolah yang sudah Tian pimpin selama ini. Di 2 tahun terakhir beliau menempati tugas menjadi kepala sekolah SDN Ulu Benteng 2 yang merupakan bisa dikatakan sekolah terpadat pertama di Kecamatan Merobohan. Kebetulan juga lokasinya tepat di pinggir jalan raya, jadi akses ke kegiatan sangat mudah gitu. Sehingga banyak minat dari orang tua ya. Iya, banyak. Kemarin sehari itu sudah hampir penuh. Luar biasa. Iya. Nah, oh ya Bu, ini mungkin ada pertanyaan ya pemantik lainnya nih. Iya.
kalau Ibu selama menjadi kepala sekolah, hal yang paling menarik itu apa Bu? Untuk dalam sebuah keputusan Bu? Pak, seperti Mungkin kan Ibu tuh ketika memberikan sebuah keputusan yang asalnya mungkin dipertimbangkan oleh guru ini kayak kurang sependapat, tapi akhirnya Ibu bisa memberikan apa kayak semacam gambar bahwa ini bakalan bagus nih buat sekolah kita dan diterima. Pernah terjadi seperti itu? pernah terjadi. Sebenarnya setiap pendapat kita kalau misalnya itu baik pasti orang akan, tinggal kita mengkomunikasikan. Biasanya harus diberikan alasan, kemudian contoh-contoh, kemudian jangan langsung diberikan kesusahannya. Jalani dulu. Bayangkan hasilnya Jadi bagus. bayangkan hasilnya bagus dulu. Jadi yang susahnya tuh nanti dulu. Nah, contohnya kemarin waktu kegiatan sekolah model di SDN Ulu Benteng, Maraban 3. Nah, Maraban 3 itu kan banyak lomba-lomba yang dilombakan dan alhamdulillah SDN Maraban 3 itu juara satu favorit. Nah, juara satu terbanyak mendapatkan piala-pialanya. Nah, itu kemarin keren karena lombanya itu diikuti oleh SMA, sekolah model SMA, SMP dan SD. Nah, kalau misalnya melihat kesulitan memang sangat sulit. Nah itu, tapi kita berikan semacam dulu, motivasi dulu. Iya, motivasi kepada, kan seluruhnya harus bergerak itu. Yang motivasi kalau sekolah kita harus ini dan sebagainya. Dan dalam eksekusinya kita kerjakan bersama-sama. Luar biasa sekali Bu ini atas mungkin pengalaman Pian yang bisa kami gali berdua. Nah mungkin ada tambahan Bu Eni juga ada. Ya. Mungkin sudah cukup Bu. Inilah terima kasih kami mengucapkan atas kesempatan waktu bisa beelang atau hadir ke kantor Pian juga melihat bagaimana kondisi sekolah di sini luar biasa. Dan juga perlu diketahui bahwa Ibu Rini juga ketika memimpin sekolah ini mendapatkan prestasi juara satu sekolah terbersih rasanya Bu ya. Untuk Piala Kabupaten Berkepuala. Luar biasa. Mudah-mudahan nantinya jika kami mungkin ada jalan jadi ya, atau mungkin kami setidaknya kami aplikasikan di kelas kami menjadi kelas terbersih. Iya. Demikianlah Bapak Ibu percakapan kami atau wawancara kami dengan Ibu Hajah Rini Harina SPDSD, beliau selaku kepala sekolah SD Maraban 3. Mudah-mudahan dari apa yang kami perbincangkan hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami berdua pribadi. Terima kasih dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya. Sama-sama Bu. Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini saya berdua Ibu Erniwati akan mengunjungi rumah siapa Bu? Ibu Radia SPD dari kepala sekolah dari Banduanyar, Kecamatan Bapumpai. Beliau adalah salah satu kepala sekolah muda yang ada di Kabupaten Bertokuala dan juga merupakan lulusan dari CGP Angkatan ketiga Kabupaten Bertokuala. Seperti apa wawancaranya? Yuk kita bersama-sama ke rumah beliau. Mari Bu. Itu ada Ibu Radia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah Bu Radianya ada Bu. Boleh kami ke rumah Ibu ya Bu ya? Iya, silahkan. Ya, Ya, silahkan masuk. Silahkan masuk Bapak Ibu. Mari Ya, kita terima masuk kasih, ke Bu. dalam. Terima kasih. Iya. Bapak Guru Hebat, kali ini saya dengan Ibu Erniwati bersama Bapak Haryadi telah berada di rumah Ibu Radia SPD, Kepala Sekolah SDN Banduanyar, Kecamatan Bapumpai, Kabupaten Bertokuala. Hari ini kami berdua akan mewawancari beliau. Haryadi. Ya. Terima kasih Bu Radia. Yang pertama kami ucapkan berdua atas pemberian kesempatan kepada kami bersilaturahmi ke rumah Ibu. Padahal ini hari Minggu Bu ya, Iya, hari libur, hari tidak apa-apa. pulang kerja. Nah, kenapa kami sangat antusias ingin mewawancarai Ibu Radia? Karena memang Ibu Radia merupakan salah satu guru di Kabupaten Bertokuala yang sudah merupakan lulusan dari guru penggerak angkatan pertama di Batola dan Kijai Nasional. Dan beliau juga merupakan kepala sekolah muda yang baru menjalani tugasnya selama 1 tahun ini Bu ya. Tentunya dalam 1 tahun ini Ibu Radia pasti ada
kasus ataupun permasalahan yang terkait dengan dilema etika di sekolah beliau. Nah, baiklah Bapak Ibu, guru hebat, kami akan segera saja. Silakan Ibu Erni. Izin Ibu Radia. Iya, Terima silakan. kasih atas waktunya hari ini. Kita buka dengan pertanyaan pertama, yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau jujukan moral? Iya, jujur saja kita juga masih sama belajar dalam hal mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Nah, untuk menentukan apakah kasus yang pernah kita alami di sekolah itu merupakan dilema etika atau jujukan moral, kita terlebih dahulu mengidentifikasi apa saja yang menjadi permasalahannya. Kita lihat dari sudut pandang moral dan hukum. Nah, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu itu berarti benar lawan salah. Maka itu dapat dikatakan sebagai rujukan moral ya. Oh iya Bu, Iya. saya tertarik tadi Ibu mengatakan antara moral ataupun hukum. Dalam 1 tahun kurun waktu Ibu menjabat kepala sekolah, apakah sudah Ibu menemui kasus dilema etika di sekolah Ibu yang terkait dengan hukum Bu? Kalau Iya. hukum? Kalau hukum itu maksudnya salah satu mungkin peraturan ya Pak? Betul, Iya. tata tertib yang dibuat oleh sekolah gitu kan. Dibuat sekolah atau sudah dibuat oleh Pemerintah. kita. Nah, saya pernah waktu sebelum menjabat sebagai kepala sekolah, saya juga pernah mengalami kasus hal yang sedemikian Pak. Betul. Misalnya saat kita diwajibkan untuk vaksin ya, vaksin COVID. Nah, COVID-19. iya. Kemudian ada salah satu orang tua yang tidak menginginkan anaknya untuk divaksin. Padahal itu adalah anjuran dari Padahal itu pemerintah. anjuran dari pemerintah. Namun orang tuanya beralasan kalau kesehatan anaknya tidak mendukung untuk melakukan Iya, vaksin. karena kondisi anak, si anak Bu ya. ya dia menganggap anaknya itu tidak mampu dan tidak bisa untuk dilakukan vaksin COVID-19. Betul. Nah, solusinya yang saya berikan, saya meminta kepada orang tua tersebut untuk berkonsultasi terlebih dahulu Pak kepada pihak kesehatan Terkait. untuk mencek kesehatan anaknya apakah layak atau tidak divaksin. Nah, karena kan peraturan pemerintah semua anak itu harus divaksin Vaksin. untuk kesehatan Pelaksanaan. anak tersebut sendiri. Nah, ternyata setelah diperiksa kondisi anak tersebut baik-baik saja dan kita meyakinkan orang tuanya bahwa suntik vaksin itu tidak bermasalah untuk kehidupan anak selanjutnya. Berarti di sini Ibu Iya. melibatkan unsur terkait yaitu dinas kesehatan Iya, unsur dan juga terkait, orang tua dari si orang anak Bu, ya. tua dan juga guru-guru yang lain Betul. kita ajak untuk saling berdiskusi menyelesaikan masalah tersebut. Oke, luar biasa sekali Bu. Nah berikutnya Bu, selama ini kan Ibu menjabat selama 1 tahun kurun waktu 1 tahun berjalan. Nah, Iya. bagaimanakah Ibu Radia menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu gitu kan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Posisi Ibu sebagai kepala sekolah yang tentunya kan secara usia masih rentangnya muda, Iya. sedangkan menghadapi guru-guru yang sudah lebih senior dari Ibu, bagaimana solusinya Bu, pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Iya. Selama ini kita dalam hal pengambilan keputusan itu kan terkadang kita ditemui dengan hal-hal yang membuat kita dilema ya Bu. Betul. Nah, dilema di sini kita harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, dengan cara saya melakukan identifikasi kasus tersebut dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang yang mana yang paling benar dan keputusan tersebut apakah menguntungkan banyak orang atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Nah, jadi kita jangan sampai merugikan pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan ini. Lantas begini Bu, tadi kan saya di awal tuh mengatakan bahwa ketika Ibu diangkat dengan usia kepala sekolah yang tidak
kan masih muda, dalam arti kan masih muda nih. Ya. Sedangkan menghadapi guru yang memang relatif kan ada yang jenjangnya jauh lebih senior gitu. Iya. Apakah ada di guru-guru di tempat ibu bekerja yang memang ya semacam aku nih lebih tahu daripada ibu karena aku nih lebih Iya. pengalaman, ada Bu? Iya, ada sih yang senior kan. Iya. Namun kita juga dalam hal pekerjaan ya Pak, kita selalu berusaha untuk bekerja seprofesional mungkin. Nah, kita pun dalam hal pengambilan keputusan tadi, contohnya tidak mengambil keputusan dengan pikiran kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri, namun kita juga berpijak pada hal-hal yang tentunya mengacu pada syarat-syarat pengambilan keputusan. Nah, jujur saja selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya merasa banyak memiliki modal, banyak memiliki pengetahuan. Kemudian inilah yang merupakan salah satu senjata saya untuk menjadi pemimpin yang tentunya dalam hal pengambilan keputusan itu harus menghadapi berbagai karakter dari guru tersebut. Ya, harus membuat keputusan itu berdasarkan langkah-langkah pengambilan keputusan yang baik dan benar sesuai dengan pendidikan yang sudah kita dapatkan. Jadi apa yang dapat Ibu terima ketika CGP angkatan ketiga itu kan ketika diimbaskan Ibu masih selaku guru kepada anak-anak, dan sekarang si audiennya yang anak-anak itu berubah menjadi guru dan Ibu masuk ke jenjang kepala sekolah. Berarti ketika penyelesaian masalah terhadap murid sekarang berubah nih, bagaimana menghadapi karakter-karakter guru yang berbeda gitu ya. Meskipun sama-sama di Banua Kalimantan, tetapi saya yakin kepala bola hitam warna rambut, tapi pasti pemikiran juga berbeda. Disitulah mungkin peran Ibu karena dapat ilmu dari guru penggerak tiga sangat bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat sekali. Luar biasa ya. Bu Erwin mungkin lanjutkan Bu. Ibu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam penyelesaian masalah ya? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan, yang pertama menentukan penyebab permasalahan. Nah, jadi kita dapat menentukan apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Setelah itu kita juga akan menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, bisa temannya, bisa gurunya, mencari informasi, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu kita akan berdiskusi dengan warga sekolah. Warga sekolah ini bisa misalnya guru kelas, guru mata pelajarannya, atau misalnya penjaga sekolah yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Kemudian kita juga akan membuat beberapa solusi keputusan. Nah, berdasarkan identifikasi kita tadi, kita akan membuat beberapa solusi keputusan. Setelah itu kita akan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau sebelum mengambil keputusan, sehingga nantinya didapatkanlah solusi yang terbaik. Meskipun Ibu secara keprofesionalismean di sekolah adalah memiliki jenjang paling tinggi, tetapi Ibu tidak mengedepankan saya adalah seorang pemimpin yang satu-satunya mutlak di tangan saya, tetapi melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Betul sekali. Luar biasa Bu ya. Jadi kita tidak pernah mengambil keputusan itu atas pemikiran kita sendiri. Nah, saya tidak berani kalau dalam setiap pengambilan keputusan hanya mementingkan pendapat saya, karena saya belum menganggap itu benar. Nah, jadi kita apalagi Bu ya, ketika tadi kan menghadapi ada guru yang senior, melibatkan beliau senior, saya rasa malah beliau kayak merasa dihargai. Betul sekali. Saya kalau menghadapi guru-guru senior tidak merasa sebagai atasan ya, saya merasa sebagai anak yang perlu dibimbing seperti itu Pak. Nah, jadi di situ ada sisi catatan dari si guru yang senior, bukan mendikte tetapi mengajak gitu Bu ya. Iya, betul sekali. Keren sekali Bu. Silakan Pak Yadi. Ya, kemudian Bu, tadi Ibu sudah menerangkan bagaimana pengambilan keputusan, kemudian juga melibatkan segala unsur stakeholder yang ada di sekolah. Nah, kemudian hal-hal apa saja Bu selama ini kan, selama kurun waktu setahun yang dianggap
paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah, Ibu? Iya. Yang saya lakukan selama ini dalam menganalisis kasus yaitu dengan menentukan solusi menyesuaikan dengan peraturan. Nah, dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Misalnya solusi tersebut bermanfaat bagi orang dan baik untuk jangka waktu panjangnya. Ya, Jadi bukan hanya pada saat ini diselesaikan, kemudian selesai di sini, tapi periode akan datang nih Iya. efeknya bagaimana bagi Iya, orang betul lain dan sekali. halayak umum, Bu ya. Iya. Betul, luar biasa ya. Jadi dari beberapa solusi mungkin ini adalah trik yang dianggap oleh Bu Radiah yang paling berperan, Bu lah. Iya. Oke. Betul Dengan sekali. mengedepankan jangka panjang. Iya, untuk jangka panjangnya, bukan hanya untuk saat ini Saat ini, saja ya. kepentingan keputusan tersebut. Oke, Bu Erni silakan lanjutkan, Bu. Ya Ibu, kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ya, kita mengetahui kalau kasus dilema etika ini kan merupakan pengambilan keputusan yang sebenarnya kedua masalah tersebut sama-sama kita anggap benar, dan keduanya itu kita anggap memang patut untuk dilakukan. Nah, ini memerlukan solusi yang sangat berhati-hati ya bagi kita, karena kan akan berpengaruh untuk kehidupan di selanjutnya. Nah, pada masalah ini, tantangan ini, saya mengambil keputusan dengan mencari keputusan terbaik, karena kan keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Nah, dalam mengambil keputusan tersebut, kita harus mengetahui bahwa apakah keputusan yang kita ambil itu menguntungkan kedua belah pihak. Nah, dan tidak merugikan salah satu pihak, salah satunya. Jadi harus benar-benar kita mengetahui, menimbang bahwa keputusan kita itu benar-benar menguntungkan. Biasanya begini, Bu, ketika dua orang memiliki kasus dan kita anggap mereka punya hak untuk membela kebenaran bahwa kasusnya, ketika Ibu sebagai pemimpin mengatakan lebih berat ke sini yang benar, secara otomatis di hati kecil si yang bersangkutan yang sebelah pasti akan merasa terintimidasi sebelah gitu ya. Nah, di sini peran Ibu mungkin juga belajar di bagaimana pembelajaran di KHD, jadi menerapkan keadilan itu, Bu ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, baiklah, Bu, berikutnya, Bu. Nah, jadi kan ketika tadi menyelesaikan masalah di mana dari kedua belah pihak nih harus sama-sama saling dilihat kebenarannya dan tidak memandang sebelah gitu kan dia, sehingga ada jangka panjangnya dari kurun itu ketika dilaksanakan. Nah, kemudian, Bu, dalam penyelesaiannya, Bu, dalam proses penyelesaiannya, apakah Ibu punya jadwal tertentu? Kemudian misalkan kita selesaikan pada hari ini, kemudian atau hari lusa akan datang, kemudian di tempatnya ini, atau di hari itu Ibu prosedural langsung dilakukan, Bu? Iya. Begini, kita juga sebelumnya harus melihat masalah tersebut apakah termasuk masalah yang ringan, yang sedang, atau yang berat. Nah, dipelajari sebelumnya. Kita pelajari apakah kasus ini dapat kita selesaikan dalam waktu yang singkat. Seandainya dapat diselesaikan, maka cepat-cepatlah diselesaikan. Karena kan kita tidak ingin ada masalah yang berkepanjangan dan berlarut-larut. Nah, namun apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara langsung, atau katakan saja masalah tersebut berat ya, jadi saya akan melakukan langkah-langkah yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan 9 prinsip pengambilan keputusan yang sudah kita pelajari. Nah, itu saya anggap luar biasa langkah-langkah yang seharusnya dalam kita pengambilan keputusan yang harus kita lakukan. Nah, apabila masalah kita cukup berat. Sejauh ini pernahkah terjadi kasus yang dianggap harus berkelanjutan selama 1 tahun menjabat sebagai kepala sekolah? Seperti saat ini apalah? Ada di sekolah Ibu? Atau memang masih kasusnya dianggap ringan atau mungkin sedang? Iya, kalau dalam 1 tahun ini ada 1 kali ya.
Ada, Bu, ya. 1 kali. Dan itu memang harus berkelanjutan. Harus berkelanjutan dan harus kita cari informasi-informasi dulu terlebih dahulu. Hasil akhirnya dari solusi yang Ibu lakukan. Iya, hasil akhirnya cukup memuaskan. Alhamdulillah. Berarti memang perlu penyelidikan, Iya, analisis kasus, Bu, betul. ya. Iya, Dan betul. mencari sumber dari beberapa sumber keterangan tentang kasus itu. Betul sekali. Berarti Ibu adalah sosok yang tidak menelan bulat apa yang dikatakan oleh satu pihak, Bu, ya. Betul. Harus betul-betul, oh dari mana nih, benar atau enggak nih Iya, kasus ini. Jangan-jangan malah adalah sifat adu domba kepada Ibu gitu kan, Bu, ya. Betul sekali. Karena Iya. memang tadi ketika kita menghadapi sebuah sosial, bukan menghadapi sebuah benda, Iya. mereka punya alasan dan karakter yang berbeda. Iya, Ya, luar betul. biasa. Bu Erni silakan lanjutkan, Bu. Baik Ibu, pertanyaan kita selanjutnya itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, iya. Dalam pengambilan keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah tadi ya, seperti stakeholder atau wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusinya. Jadi seperti itu ya, Bu. Saya akan melakukan hubungan dengan pihak-pihak lain dalam mempermudah saya untuk pengambilan keputusan seperti kasus-kasus dilema etika tersebut. Berarti mereka dengan ringan hati membantu Ibu ya Bu? Iya, Oke. kita minta kerjasamanya agar permasalahan yang ada pada lingkungan kita akan cepat terselesaikan. Adakah Bu kendalanya kalau kita bantu pihak-pihak terkait itu menolak? Sebenarnya kalau kita menjelaskan bahwa tujuan ini baik, Iya. mereka dengan semangat juga, Bu, karena Betul. sama-sama menginginkan lingkungan sekolah kita terlihat nyaman, damai seperti itu. Jadi alhamdulillah mereka sangat mendukung dan sangat terbuka untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk lingkungan sekolah kita. Keren sekali Bu, silakan Pak Yadi selanjutnya. Bu Radia, Ya. mungkin ini pertanyaan terakhir, tapi mungkin nanti akan saya gali lagi, Bu, dari Ibu karena sangat menarik sekali. Iya. Nah, dari yang telah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir tadi, kira-kira Bu, pembelajaran apa yang Bapak dapat Ibu petik nih dari pengalaman ketika mengambil keputusan dilema etika, Bu? Iya. Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan permasalahan kita di dilema etika, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita harus lebih bijaksana. Lebih bijak kata Ya, kuncinya, Bu, lebih ya. bijak dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Nah, jadi kita tidak boleh asal-asalan dalam menentukan pilihan solusi kita, karena ini berhubungan untuk kelanjutan hidup selanjutnya, Pak. Betul. Nah, jadi kita harus lebih bijaksana, harus kita pertimbangkan matang-matang, baru kita membuat keputusan agar hasilnya dapat maksimal. Seperti itu. Dari awal pembicaraan kita ada 3 kata kunci yang dapat saya simpulkan, Bu. Pertama, dalam pengambilan sebuah keputusan atas sebuah kasus dilema etika, satu, kita harus bijak, ya, Betul. katanya. Yang kedua, harus menganalisis nih permasalahan Iya. itu dari mana sih akarnya gitu. Betul sekali. Dan yang ketiga adalah bagaimana melibatkan unsur stakeholder ataupun unsur-unsur terkait dalam Iya. pemecahan masalah sehingga Betul. Ibu tidak dianggap sebagai pemimpin yang otoriter Iya. mengambil keputusan Iya. sepihak. Sehingga kita dianggap tidak salah dalam mengambil Betul. keputusan. Karena diputuskan bersama-sama, Bersama, dicari. akhirnya nanti tanggung jawabnya adalah secara bersama. Betul sekali. Pertanyaan berikutnya, Bu, saya tertarik nih. 1 tahun kan menjabat kepala sekolah. Iya. Tentunya ketika sepeninggalnya dari kepala sekolah sebelumnya, Iya. itu kan mungkin ada plus minusnya dari kepala Betul sekolah. sekali. Boleh tahu, Bu, berapa orang guru di lingkungan Ibu? 10 orang. 10 orang, berarti 11 dengan Ibu ya? Iya. Nah, dari jalan 1 tahun, bagaimana pandangan dari guru-guru di tempat Ibu? Apakah ya sedikitnya kan mungkin, oh ternyata Ibu Radia ini meskipun di usia yang muda, Iya. tapi ternyata bisa menjadi leader nih yang bagus di sekolah kita. Ternyata sekolah kita ini nambah maju atau malah adanya penurunan, gimana, Bu? Iya. Ketika kita
menjabat sebagai kepala sekolah, kita kan tadi tidak pernah menganggap diri kita sebagai atasan yang harus sepenuhnya harus menyampaikan keputusan sesuai dengan kemauan kita. Tidak, segala sesuatunya kita selalu bermusyawarah bersama guru-guru yang lain, sehingga saya ada sedikit mendengar penilaian dari guru yang lain kan, katanya kan ada sampai di telinga dia ya. Kami bangga katanya mempunyai kepala sekolah seperti ibu yang hebat, yang selalu melakukan komunikasi. Jujur saja Bapak Ibu, saya selalu ingin berdiskusi dengan guru-guru itu kalau ada sedikit pun ada permasalahan, sedikit pun ada ide untuk pembangunan sekolah kita, saya selalu berkomunikasi, mencarikan solusi terbaiknya, sehingga guru-guru yang lain merasa dihargai pendapatnya, dan apa yang kita rencanakan juga dapat kita lakukan secara bersama-sama. Jadi semuanya kita bertanggung jawab untuk melakukan apa yang kita rencanakan, Pak. Pernahkah keputusan Ibu tidak diterima oleh 1 atau 2 orang guru? Pernah. Solusinya? Solusinya kita diskusi ulang, Pak. Kita kaji ulang alasannya kenapa menjadi tidak setuju. Kemudian saya juga menyampaikan alasan pendapat saya itu kenapa. Karena kita kan sesuai dengan peraturan juga, misalnya membuat keputusan tersebut, sehingga pada akhirnya tersadarlah oleh guru tersebut bahwa memang keputusan itu baik untuk bersama. Berarti pada endingnya dari kawan-kawan guru yang tidak sependapat atau memang merasa keberatan, akhirnya klop dan menjadi sebuah keputusan bersama. Betul, dengan lapang dada juga akan menerima keputusan tersebut. Dalam 1 tahun Bu, tersulit menjadi kepala sekolah adalah ketika mengambil keputusan. Mungkin lebih ini Bu ya, ketika ada perasaan bermain Bu ya. Iya, nah apalagi kita kan perempuan. Iya betul. Sebenarnya kita harus melupakan perasaan kan Pak, kita harus mengambil keputusan itu berdasarkan prosedural sesuai dengan logika. Nah, karena lemahnya kita sebagai perempuan selalu menggunakan perasaan. Kadang kasihan juga dia, nggak apa-apa dia kasihan. Nah itu ada sisi lain sosial selaku manusia, apalagi perempuan pasti ada dilema itu ya. Betul sekali. Nah, namun kita berusaha untuk menipiskan ya kan Bu, menipiskan perasaan yang kadang perasaan kita kurangi, bermain perasaan. Iya, keren sekali Bu. Ya luar biasa Bapak Ibu guru hebat Bu Erni ya, tadi pembicaraan kita dengan Ibu Radia yang baru saja menjabat kepala sekolah kurun waktu 1 tahun berjalan. Ternyata dalam pelaksanaan kurun waktu 1 tahun ini kita tangkap bahwa ada selentingan masuk ke telinga beliau, bahkan ada perbandingan nih antara kepala sekolah yang sebelumnya, bahwa ada kemajuan di sekolah beliau dan cara pengambilan keputusannya pun melibatkan stakeholder yang ada dan juga dikaji, dianalisa, kemudian ditentukan secara bijaksana. Bu Radia, jumlah murid Ibu berapa Bu? 137 orang. Berarti ini juga sesuatu yang bisa dikatakan tidak mudah menghandle sejumlah anak tersebut ya, dengan karakter orang tua yang berbeda. Betul sekali. Pernahkah melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan Bu? Pernah. Ada saat rapat komite mungkin ya? Iya. Bu Erni mungkin ada yang ditambahkan? Cukup. Kalau tidak ada Bu Radia, kami terima kasih sekali. Jadi kita dapat bisa ilmunya nih apa yang telah disampaikan oleh Bu Radia, bahkan mungkin poin-poin dari Bu Radia ketika menjalani proses pendidikan guru penggerak angkatan ketiga sudah beliau terapkan di lingkungan sekolah. Nah mudah-mudahan mungkin Ibu Erni nanti selanjutnya kalau menjadi kepala sekolah juga bisa banyak mengeksplor dari Ibu Radia. Nanti saya akan belajar lagi sama Kalau Ibu saya Radia. mudah-mudahan nanti di kelas juga bisa melaksanakan ini dengan baik. Oke Bu Radia, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini juga berkembang, sukses sekolahnya juga. Bahkan mungkin saya tertarik Bu, belum pernah ke sekolah Ibu karena ada menyeberang sungai Bu ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa berkunjung, kita saling sharing ya. Nah, terima kasih Ibu Erni, kita tutup saja kegiatan yang wawancara ini dengan Ibu Radia SPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SDN Banyuanyar, Kecamatan Bakumpe, Kabupaten Bertokpala. Terima kasih, mudah-mudahan pembicaraan kami bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
Ya. Dan